saya akan kembali merangkum alur cerita dari series berjudul Gadis Kretek, episode 2. Buat kalian yang belum menonton episode pertamanya, silahkan menonton terlebih dahulu, agar paham dengan alur ceritanya. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan lagi, kalau film ini terdiri dari dua plot, alur mundur dan alur maju. Jadi saya harap kalian bisa mengerti dengan alur ceritanya. Episode kedua dimulai dengan memperlihatkan Dasyah yang mengenakan tata rias pengantin. Namun ternyata, itu semua hanyalah mimpi Dasyah saja. Dasyah merasa ada yang menjanggal dalam hatinya. Ia merasa tidak niat menikah dengan pria asing. Pak Idros pun akan mengabadikan sebuah foto bersama, sebagai kenang-kenangan suatu saat Dasyah yang harus ikut bersama suaminya. Tak lupa pula, Pak Idros mengajak Suraja dalam sesi foto tersebut. Lalu setelah itu, scene beralih kepada lanjutan episode pertama. Arum yang mempertanyakan foto ibunya yang ada di tangan Lebas. Arum pun menunjukkan foto ibunya kepada Lebas, yang menunjuk kepada Rukayah. Arum lantas kesal saat Lebas menanyakan nama ibunya. Lebas pun memohon kepada Arum untuk membantunya menemukan nama orang bernama Jeng Yah itu, sebagai permintaan terakhir sang ayah yang sedang sakit kanker. Arum yang sebagai dokter pun merasa kasihan. Di sini Arum sendiri belum mengetahui siapa Jeng Yah, karena ibunya hanya memberitahu kalau Dasyah itu budenya saja. Lebas kemudian memperlihatkan surat yang ia dapatkan di ruangan donatur. Mereka berdua membaca lanjutan dari surat tersebut. Beralih kepada Dasyah, yang saat itu sedang mengawasi para karyawan pabrik kretek Merdeka, Pak Dibjo, yang keluar dari ruang kretek saus. Ia pun kemudian secara diam-diam masuk ke dalam ruangan itu, meracik saus kretek di dalam ruangan tersebut, tanpa ada yang mengetahuinya. Tiba-tiba Suraja masuk dan melihat Dasyah sedang meracik saus. Untungnya di sini Suraja mau bersikap kooperatif. Saat Dasyah sedang meracik saus, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah wadah kaca dan membuatnya pecah. Karyawan dari luar yang bernama Yu Marem mendengar suara pecahan tersebut. Namun di sini Suraja dapat mengendalikan situasi, dan Dasyah pun tidak jadi ketahuan. Ia melihat Suraja sangat pintar berbaur dengan para karyawan di sana. Pesanan tembakau dari kenalan Suraja di utara akhirnya datang. Namun Pak Idros yang melihat hal itu seketika marah, karena tembakau yang dikirim masih dalam keadaan mentah. Hal itu sangat menguras waktu, di mana perlu waktu tambahan lagi untuk mengeringkannya. Ia mengatakan bahwa pesanan tembakau tersebut diperoleh dengan tidak memakai uang DP, karena ia sangat dekat dengan Pak Mego. Di sisi lain, Pak Mego sendiri butuh pembeli tetap yang bisa membeli tembakaunya. Untuk masalah pengeringan sendiri, Suraja menyarankan untuk menggunakan gudang kosong di belakang pabrik untuk penjemuran. Mendengar hal itu pun bangga kepada Suraja. Di umur kurang lebih 3 bulan ia bekerja, ia sudah paham dengan kondisional pabrik itu, karena ia berniat mengangkat Suraja sebagai mandor, menggantikan Dasyah kalau suatu saat keluar kota mengikuti suaminya, alih ke Lebas dan juga Arum. Arum kemudian berspekulasi bahwa Jeng Yah yang dimaksud di sini adalah budenya. Dia mengatakan kalau ia tidak mengetahui keberadaan budenya itu, alias Jeng Yah, nyakan budenya itu ke ibunya, sang ibu selalu menangis. Arum dan Lebas pun kemudian menuju gudang tempat menyimpan barang-barang donasi. Saat mereka berdua mencari petunjuk, Sri kemudian datang dan meminta foto bersama Lebas. Di sini kita dialihkan ke Dasyah. Saat ia sedang menulis, tiba-tiba Suraja datang dan memberikan kunci ruangan saus dari balik jendela. Sebagai rasa terima kasihnya, Dasyah pun memberikan kretek kepada Suraja yang dibuat oleh dirinya sendiri. Esokan harinya, Pak Idros pun akhirnya mengangkat Suraja menjadi mandor di pabrik itu. Di sisi lain, Yumarem pun mengajar Dasyah untuk memasak. Hal itu sebagai persiapan saat ia sudah menikah nanti. Lebas kembali menemui Arum. Di sini Arum merasa jengkel, karena Lebas ternyata seorang anak perusahaan kretek DR. Pikir bahwa misinya itu semata hanya untuk kepentingan perusahaan saja. Namun di sini, Lebas mengatakan kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Melakukan itu sebagai hal pribadi, dan atas kemauan sang ayah. Lebas kemudian mendapat lanjutan dari surat itu, dan mereka berdua pun kemudian membacanya kembali. Kemudian, diperlihatkan Dasyah yang saat itu belajar menjahit. Rukayah sendiri bersifat layaknya seperti perempuan pada umumnya. Datang Purwanti dengan membawa bunga mawar merah, suruhan ayahnya, Pak Jagat, sebagai ucapan selamat atas pertunangan Dasyah. Namun sepertinya, bunga mawar tersebut lebih dari sekedar ucapan selamat pertunangan Dasyah. Kemudian ke pabrik untuk bertemu dengan Suraja. Kemudian memberitahu Dasyah kalau sebenarnya Purwanti suka kepada Suraja. Dasyah pun kemudian cemburu. Lalu kemudian, Dasyah membawa bunga mawar tersebut ke ruangan saus. Di sini, ia tidak sengaja melihat Suraja berbincang, namun ia hanya melihat saja, dan kemudian masuk ke dalam ruangan saus tersebut. Pertama-tama, ia juga ingin menggunakan mawar merah untuk bahan sausnya itu. Kemudian mengambil bunga mawar itu dan memanaskannya. Uapnya sendiri kemudian diekstrak, kemudian meracik ekstrak mawar itu. Dengan bahan-bahan lainnya, ia berhasil mendapatkan racikan yang dikehendakinya. Tidak lupa, ia menempelkan label di wadah racikannya tersebut. Saat keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ia dilihat oleh Pak Dibjo. Pak Dibjo pun kemudian marah kepada Dasyah karena tidak seharusnya masuk ke dalam ruangan itu. Suraja pun membela dan berjanji kalau bau-bau perempuan dalam ruang saus itu akan dibersihkan. Mengambil racikan dari tangan Dasyah. Suraja pun kemudian menemui Dasyah. Namun Dasyah tidak percaya dengan Suraja lagi. Ia berpikir bahwa apa yang selama ini dilakukan ada tujuan tersembunyi. Untuk bisa diangkat menjadi mandor. Ia sengaja memberikan kunci ruang saus kepada Dasyah hanya untuk menjebaknya.
Menurut Suraja, apa yang dipikirkan Dasyah itu tidak benar sama sekali. Tidak mungkin melakukan hal tersebut karena ia berhutang budi kepada Pak Idros dan tidak ada niat untuk menjebaknya sama sekali. Orang-orang yang ia temui tadi, ia berkesempatan mendapatkan modal untuk membuat usaha sampingan. Ia ingin membuktikan diri kepada Dasyah. Suraja kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada Dasyah. Selama ini ia berusaha menahan perasaannya itu, tapi hatinya berkata lain. Dasyah merasa bahwa dirinya berbeda dengan perempuan lain. Namun Suraja dapat memahami itu semua dan mengerti. Dasyah mengatakan kalau semua itu sudah terlambat, di mana hari pertunangan sudah semakin dekat. Dasyah pun kemudian pergi dari tempat itu. Namun seakan takdir tidak mempertemukan mereka. Di pintu gerbang rumahnya, tiba-tiba calon tunangan Dasyah datang. Suraja yang melihat kedekatannya itu, merasa cemburu. Beralih ke Arum dan Lebas. Arum kemudian memberitahu Lebas, kalau orang yang bernama Seno di surat tersebut adalah ayahnya. Tidak menyangka kalau ayahnya dan budenya pernah bertunangan. Dulu ayahnya adalah seorang tentara. Arum pun membaca lanjutan dari surat itu lagi. Lalu diperlihatkan, keesokan harinya keluarga dari Seno Aji datang. Yang membahas bisnisnya, Pak Tira kemudian heran dengan Dasyah yang tertarik dengan pembicaraan mereka. Tibalah waktu pertunangan mereka. Proses pemasangan cincin keduanya pun dimulai. Suraja pun hanya bisa pasrah melihat keduanya dari kejauhan. Arum dan Lebas yang menyempatkan waktu untuk makan mie ayam. Di sini mereka berdua sudah tahu kalau Jeng Ya itu bude dari Arum. Lebas pun kemudian memberikan kotak pemberian ayahnya kepada Arum. Membaca kembali lanjutan surat tersebut. Lalu kemudian diperlihatkan Seno Aji yang pamit kepada Dasyah. Di kamarnya, Dasyah hanya bisa bersedih akan takdirnya itu. Sin kemudian beralih ke Lebas dan Arum. Kotak surat dari ayahnya itu ternyata memiliki ruang yang tersembunyi. Di balik kotak itu, ternyata ada surat juga. Akhirnya mereka berdua kembali melanjutkan surat itu. Lalu diperlihatkan, Suraja yang gelisah atas pertunangan Seno Aji. Ia pun kemudian mendatangi kamar Dasyah dan mengungkapkan isi hatinya yang begitu dalam kepada Dasyah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat